Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pertemuan kita yang terakhir, yaitu pembahasan tentang pembulatan dan penafsiran. Nah, pembulatan dan penafsiran ini adalah pembahasan terakhir di bab 1. Nah, pembahasan terakhir di bab 1. Sebelumnya kita sudah bahas tentang operasi hitung, sifat-sifat, operasi hitung campuran, lalu lawan suatu bilangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang terakhir. Nah, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang akan membahas tentang pembulatan kesatuan terdekat. Sebelum pembulatan kesatuan terdekat, apa sih yang dimaksud dengan pembulatan? Pembulatan adalah menaksir atau memperkirakan suatu bilangan yang memiliki tujuan untuk mempermudah dalam menghitung bilangan caca melalui pendekatan. Jadi kalau kita bulatkan itu lebih memudahkan kita dalam menghitung. Nah, sekarang pembahasan pertama yaitu pembulatan kesatuan terdekat. Nah, untuk pembulatan kesatuan terdekat, kalian bisa buka bukunya halaman 42. Di halaman 42 itu pembahasan tentang satuan terdekat. Nah, untuk pembulatan satuan terdekat, harus yang kita perhatikan adalah angka di belakang koma. Nah, di sini ada penjelasannya. Jika angkanya adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka pada satuan ditambah 1 dan angka pada persepuluhan dihilangkan. Contoh 7/9. Nah, 7-nya ini adalah satuan dan 9-nya ini adalah persepuluhan. Jadi kalau misalkan angka di belakang koma itu bukan satuan, bukan puluhan atau ribuan, tapi persepuluhan. 2 angka di belakang koma berarti per seratusan. 3 angka di belakang koma per seribuan. Nah, bahas ini lagi. 7/9. Nah, satuannya adalah 7, persepuluhannya adalah 9. Nah, berarti dia lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Kalau lebih besar, satuannya kita tambah 1 menjadi 8 dan persepuluhannya atau angka 9-nya kita hilangkan. Maka hasilnya menjadi 8. Contoh yang kedua, 24,5. 24,5 satuannya angka berapa? Nah, satuannya adalah angka 4. 2-nya merupakan puluhan dan 5-nya adalah persepuluhan. Jadi yang kita lihat adalah angka 5. Nah, kalau misalnya 5 berarti ditambah 1 atau tidak? Nah, betul. Kalau misalkan 5, maka harus ditambah 1 puluhannya. Harus ditambah 1 satuannya adalah angka 4. Jadi menjadi 25. Contoh yang ketiga, 209,7. Nah, satuannya angka 9. Angka di belakang komanya atau persepuluhannya adalah angka 7. Berarti dia lebih besar dari 5 ya. Nah, kalau lebih besar dari 5, satuannya kita tambah 1. 9 ditambah 1 menjadi 10. Dan 0 ditambah 1 jadi 1. Maka hasilnya menjadi 210. Ingat ya, jadi kalau pembulatan kesatuan, belakang komanya yang kita hilangkan. Dan satuannya akan kita tambah menjadi 1 jika persepuluhannya lebih kecil dari 5, lebih besar dari 5 atau angka 5. Nah, contoh yang kedua ini adalah pembulatan kesatuan juga, tapi yang kurang dari 5. Kalau yang tadi adalah lebih dari 5, nah kalau ini kurang dari 5. Jika dia kurang dari 5, maka satuannya tetap tidak perlu kita tambah. Dan angka persepuluhannya pun dihilangkan atau pembulatan ke bawah. 3,4 menjadi 3. Kenapa bisa menjadi 3? Karena persepuluhannya itu angka 4. Nah, angka 4 ini kan di bawah 5. Kalau di bawah 5, maka tidak perlu kita tambah satuannya. Jadi tetap hanya 3 dan persepuluhannya dihilangkan atau pembulatan ke bawah. 35,1 menjadi 35. Lalu 128,3.
Ingat, 8-nya satuannya ya, yang jadi satuannya adalah angka 8. Nah, karena angka di belakang komanya angka 3 dan dia kurang dari 5, berarti satuannya tidak perlu kita tambah atau 8-nya tidak perlu kita tambah. Maka hasilnya menjadi 128. Selanjutnya adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, pembulatan puluhan terdekat itu ada di halaman 43. Di halaman 43 itu ada pembulatan puluhan terdekat. Apabila membulatkan bilangan puluhan terdekat, perhatikan angka pada satuan. Jika angka pada satuannya 5 atau lebih dari 5, maka angka pada tempat puluhan ditambah 1 dan satuannya menjadi 0. Nah, ini sudah Miss jelaskan. Puluhannya angka 6, satuannya angka 2. Berarti satuan ini angka 2 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka puluhannya tetap angka 6 dan satuannya kita hilangkan atau kita jadikan 0. Maka hasilnya adalah 60. Contoh yang kedua, 136. Nah, ini 136 ya Kak, maka satuannya adalah angka 6. Nah, kalau satuannya angka 6 berarti lebih besar dari 5. Kalau lebih besar, puluhannya kita tambah 1. 4 ditambah 1 sama 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka hasilnya menjadi 140. Untuk soal yang pembulatan ke puluhan terdekat yang dipakai yang ini Kak ya, 136. Maka hasilnya menjadi 140. Pembulatan ke ratusan terdekat. Apabila pembulatan ke ratusan, perhatikan angka pada tempat puluhan. Jika angka pada puluhan 5 atau lebih dari 5, maka ratusannya ditambah 1 dan angka pada puluhan serta satuan menjadi 0. Contohnya adalah 242. Nah, 242, kita lihat angka puluhannya. Angka puluhannya itu kurang dari 5. Kenapa? Karena di angka 4. Nah, kalau di angka 4 berarti ratusannya tetap. Puluhan serta satuannya kita bulatkan menjadi 0 atau kita rubah menjadi 0. Maka hasilnya 200. Contoh yang ketiga, 1667. Nah, ini karena jadi yang dirubah adalah ratusannya ya. Jadi ribuannya tetap tidak berubah, ratusannya yang kita rubah dan yang kita lihat adalah puluhan. Puluhannya yang angka 6. Maka jika di angka 6 lebih besar dari 5, berarti ratusannya kita tambah 1 dan puluhan serta satuannya menjadi 0. Maka hasilnya adalah 1700. Ribuannya tetap, ratusannya ditambah 1, puluhan dan satuannya menjadi 0. Nah, sekarang pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, kalau ribuan itu yang kita perhatikan adalah angka ratusannya. Contoh 8755. 8-nya ribuan, 7-nya ratusan, 5-nya puluhan, dan 5-nya satuan. Yang kita perhatikan adalah ratusan. Nah, sini ratusannya angka berapa? Ratusannya angka 7, ribuannya 9. Tapi yang kita perhatikan adalah ratusannya angka 7. Karena dia angka 7, berarti dia lebih besar dari 5. Kalau dia lebih besar dari 5, maka ribuannya kita tambah 1. 8 ditambah 1 menjadi 9. Ratusan, puluhan, dan satuannya menjadi 0. Maka hasilnya 900. Nah, selanjutnya adalah menaksir hasil operasi hitung. Nah, untuk operasi hitung ini jangan hasil akhirnya yang kita bulatkan, tapi bilangan awalnya dulu yang kita bulatkan. Contohnya adalah taksirlah ke ribuan terdekat. 4.832 ditambah 1.473. Nah, kita bulatkan dulu 4.832 ke ribuan terdekat. Kalau ke ribuan berarti ratusannya kita lihat. Nah, ratusannya angka 8, lebih besar dari 5. Maka ribuannya kita tambah menjadi 5.000. Yang kedua adalah 1.473.
Karena dia ratusannya kurang dari 5, maka ribuannya tetap. Dan ratusan, ribu, ratusan, puluhan, serta satuannya dijadikan 0, hasilnya 1000. Nah, kalau sudah dibulatkan dua-duanya, baru kita hitung. 5000 ditambah 1000, hasilnya 6000. Contoh hasil pengurangan. Nah, kalau pengurangan ini bulatkannya ke ratusan. Kalau ratusan berarti yang diperhatikan adalah puluhan. Dan ratusannya yang kita tambah 1. 1369. Puluhannya adalah angka 6. Maka ratusannya kita tambah 1. Jadi 3-nya ini ditambah 1 menjadi 4, 6-nya kita 6 dan 9-nya dirubah menjadi 0, maka hasilnya 1400. Lalu 849. Puluhannya adalah angka 4. Kalau di bawah 5 tidak usah, maka ratusannya tetap. Dan hasilnya 800. Baru kita kurang. 1400 dikurang 800 sama dengan 600. Nah, contoh selanjutnya yaitu menaksir hasil perkalian. Taksirlah ke puluhan terdekat. Nah, ini sama seperti yang tadi Miss bilang. Jadi harus bilangannya dibulatkan terlebih dahulu. Kalau bilangannya sudah dibulatkan, baru kita kali. 18. Nah, sini ada perintahnya puluhan, maka yang diperhatikan adalah satuannya. Satuannya 8, lebih besar dari 5. Maka puluhannya kita tambah 1 menjadi 20. 31 menjadi 30. Baru kita hitung 20 dikali 30. 20 dikali 30 sama dengan 600. Nah, sekarang adalah menaksir hasil pembagian kesatuan. Nah, ingat 550,3 dibagi 49,8. Nah, 550,3, maka kalau pembulatan kesatuan yang kita perhatikan adalah angka di belakang koma. Kalau angka di belakang komanya lebih kecil dari 5, maka satuannya tetap. Nah, sekarang kita lihat ini adalah angka 3. Kalau dia angka 3 berarti lebih kecil dari 5, maka satuannya tetap, tidak kita rubah. Jadi menjadi 550. Nah, sekarang yang 49,8. Angka di belakang komanya atau persepuluhannya adalah angka 8. Kalau di angka 8, maka satuannya kita tambah 1. Nah, 9 ditambah 1, 10. 10, satunya nolnya disimpan, satunya ditambah 4. Menjadi 50. Dan angka di belakang komanya ingat, kita hilangkan. Jadi langsung saja 550 dibagi 50 sama dengan 11. Nah, itu adalah pembahasan kita tentang membulatkan dan penaksiran bilangan bulat. Nah, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.